Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainur Fazira, NIM 220900048. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Tren Temporal Prevalensi dan Tahun Hidup dengan Disabilitas Akibat Anemia di Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan di tahun 1990 hingga 2021. Hasil dari studi beban penyakit global 2021. Penelitian telah menunjukkan bahwa penyakit anemia bervariasi secara global, namun belum dapat dipastikan tingkat keparahannya secara pasti di negara-negara Asia Timur secara khusus. Oleh karena itu, kami bermaksud untuk menyelidiki prevalensi dan tahun hidup dengan stabilitas atau YLD akibat anemia dari tahun 1990 hingga 2021 di Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Metode yang digunakan yaitu kami mengekstrak prevalensi dan YLD beserta rasio standar usia atau ASR di Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan dan studi beban penyakit global 2021 yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan penyebab. Kami kemudian meneliti tren temporal beban anemia dari tahun 1990 hingga 2021 menggunakan analisis joint point dan hubungan beban anemia dengan indeks pembangunan manusia dan indeks kesehatan universal melalui analisis korelasi Spearman. Hasil, pada tahun 2021 anemia mempengaruhi 136 juta orang di Tiongkok atau interval ketidakpastian 95%, UI atau sama dengan 131,141 dengan ASR prevalensi 8,9%, UI 95% sama dengan 8,6 dan 9,3 dan mencakup 3, juta YLD atau 95% sama dengan 2,40 dan 4,4. Di Jepang anemia mempengaruhi 13,6 juta orang. UI 95% sama dengan 11,8 atau 16,0 dengan ASR prevalensi 7,4% atau UI 95% sama dengan 6,1 dan 9 dan menyebabkan 181.000 YLD atau UI 95% sama dengan 108,282. Ini juga mempengaruhi 2,7 juta orang di Korea Selatan, 95% UI sama dengan 2,4, 3,0 dengan ASR prevalensi 5,2% atau 95% UI sama dengan 4,6 atau 5,7 dan menyebabkan 34.000 YLD atau 95% UI sama dengan 22,55. Kami mengamati perbedaan gender yang signifikan dalam beban anemia dan 3 negara ini, dengan prevalensi dan tingkat YLD pada wanita hampir 2 kali tinggi daripada pria. Selain itu, usia puncak beban anemia bergeser ke kelompok usia yang di ketiga negara, terutama di Jepang. Penyakit ginjal kronis bertanggung jawab atas meningkatnya khusus anemia dan YLD, terutama pada orang dewasa berusia lebih dari 60 tahun di Jepang dan di Korea Selatan. Hemoglobinopati adalah penyebab anemia lain yang terlihat di Tiongkok. Meskipun kekurangan zat besi, makanan tetap menjadi penyebab utama. Baik pembangunan sosial ekonomi maupun cakupan layanan kesehatan penting menunjukkan hubungan negatif dengan beban anemia di ketiga negara dalam 3 dekade terakhir, meskipun dengan pola yang berbeda. Kesimpulan dari jurnal ini adalah anemia tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat, utama di Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Pengawasan intervensi yang ditingkatkan, rekomendasi untuk populasi berisiko tinggi dan anemia menyebabkan spesifik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.